Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karina D. Cahaya dengan NIM 22133030 kelas KPI 6A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas learning journal pada mata kuliah MPK kualitatif yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI. Tepat pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 merupakan pertemuan kelima di minggu ke-6 pada mata kuliah MPK kualitatif ini. Pada minggu ini perkuliahan dilaksanakan secara online dan kelompok 3 lah yang mempresentasikan materi kelompok pada minggu ini. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama itu ada penelitian deskriptif. Menurut Whitney 1960, metode deskriptif ini adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu fenomena atau populasi secara sistematis dan objektif. Tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu kejadian atau mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Adapun karakteristiknya adalah jenis penelitian ini menampilkan data apa adanya tanpa manipulasi atau perlakuan lain. Lalu yang kedua ada prosedur penelitian deskriptif. Mengidentifikasi permasalahan signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif kualitatif, kemudian membatasi dan merumuskan permasalahan yang jelas, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian, mendesain metode penelitian, populasi, sampel, teknik sampling, instrumen pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, lalu mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data menggunakan teknik dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya ada membuat laporan penelitian. Ketiga, studi kasus. Definisi, metode penelitian yang digunakan untuk menjelajahi dan memahami suatu fenomena dengan menganalisis data dari satu atau beberapa kasus yang dipilih. Adapun karakteristik yaitu melibatkan orang yang terlibat dalam peristiwa yang sedang dipelajari, menjawab pertanyaan seperti siapa, apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Lalu yang keempat ada analisis isi. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isi komunikasi dalam berbagai bentuk, bisa melalui teks, media, ataupun simbol. Nah, fokusnya ini pemaknaan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pemaknaan daripada pengukuran kuantitatif. Kemudian menurut para ahli ada Holsti. Analisis isi adalah teknik bertujuan mengidentifikasi karakteristik pesan secara sistematis dan objektif. Lalu ada Krippendorff. Analisis isi adalah teknik yang memungkinkan inferensi yang dapat diuji. Lalu yang kelima ada kegunaan analisis isi, di mana harus memahami konstruksi pesan dalam media, kemudian memahami pengaruh media terhadap perbedaan sosial dalam masyarakat, lalu mengukur kecenderungan dan akurasi produsen pesan, selanjutnya menentukan arah isi komunikasi. Yang keenam ada syarat penggunaan analisis data. Data yang dianalisis harus dapat diukur dan dikategorikan. Peneliti juga harus memiliki kerangka teori yang jelas untuk memandu analisis. Lalu metode analisis yang digunakan itu harus valid dan reliable. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan daripada analisis isi ini. Kelebihannya adalah tidak mampu mempengaruhi objek penelitian atau yang bisa disebut dengan unobtrusive, lalu relatif murah dan efisien, kemudian dapat menganalisis data yang terdokumentasi. Lalu kelemahannya itu yang pertama sulit menemukan sumber data yang sesuai, tidak bisa melihat hubungan sebab akibat, lalu memerlukan waktu lama untuk analisis data besar. Lalu yang kedelapan itu ada tahapan dalam prosedur analisis isi. Yang pertama menentukan tujuan penelitian, kedua mengumpulkan data, tiga menyusun kerangka kategori, empat menganalisis data, lalu yang terakhir harus menginterpretasi hasil analisis. Baiklah, cukup sekian laporan learning journal pada mata kuliah MPK kualitatif pada minggu ini. Saya Karina Nadia Cahaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di learning journal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.